Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, tiada terasa kita saat ini mungkin ke depan sekitar 10 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan 1441 Hijriah. Tentu saja suasana kegembiraan, suasana antusiasme menyambut Ramadan harus kita siarkan lebih kenceng daripada media massa atau apapun yang mengulas tentang bahaya dan ngerinya corona. Kita sudah sama-sama tahu soal itu, tinggal bagaimana antisipasi, kemudian cara hidup sehat dan bersih terus kita upayakan. Dan sekarang bagaimana kita berupaya untuk menyiapkan diri kita, keluarga, bahkan media sosial kita untuk mensiarkan bagaimana seharusnya kita menyambut bulan suci Ramadan. Dan tentu saja kita harus berbahagia, bersyukur bagaimanapun situasi sulit akan kita bayangkan atau bahkan kita alami di masa yang akan datang. Sebab ada beberapa hal yang bisa kita lakukan tentang bagaimana menyambut dan mengisi Ramadan 1441 Hijriah. Satu sisi memang seperti menyedihkan, tapi sisi lain ada sebuah peluang besar. Seperti apa? Mari kita lanjutkan terus kajian ini. Penting bagi kita sebagai seorang pribadi yang memiliki keyakinan Islam untuk menjadikan segala media yang kita miliki sebagai sarana untuk dakwah, sosialisasi, dan siarkan Ramadan. Jadi paling tidak 10 hari ke depan konten-konten media sosial kita itu sudah diisi dengan narasi-narasi ataupun edukasi tentang Ramadan itu sendiri. Nah, persoalannya kan kita akan menyambut Ramadan tidak seperti biasa, tidak ada tarhib yang konteksnya kita bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahim, salam-salaman, dan seterusnya. Tetapi itu bisa disiasati, misalnya lewat online, ya tarhib online, atau mungkin kalau mau reuni teman seangkatan dan seterusnya bisa juga. Dalam konteks reuninya adalah tarhib Ramadan yang diisi secara online dan seterusnya. Kemudian biasa kita juga bersih-bersih masjid, tapi mungkin kalau ini masih bisa ya kita upayakan, termasuk di dalamnya adalah persiapan keluarga, pensuasanaan rumah, dan seterusnya. Jadi sudah mulai harus dibuat jadwal untuk kita tholabul ilmu, menuntut ilmu, pada saat yang sama juga memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, salah satu persiapan yang penting untuk kita serukan pada diri sendiri dan orang lain adalah bagaimana persiapan finansial. Saya pikir ini penting karena untuk persiapan ruhiyah, persiapan ibadah, dan yang lain ada banyak channel yang membahas. Nah, persiapan finansial ini adalah bagaimana kita mengalokasikan sebagian dana yang kita miliki itu memang untuk sedekah, membantu sesama. Apalagi dalam situasi seperti sekarang wabah COVID-19, sebagian saudara kita itu sudah tidak tahu makan apa besok. Jadi kita bisa bayangkan kalau dalam situasi Ramadan dan wabah ini masih berlanjut, maka tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang cukup berat bagi mereka. Bagaimana buka mereka, bagaimana sahur mereka, dan seterusnya. Nah, tentu saja ini bagian dari peluang yang Allah hadirkan kepada kita, khususnya yang memiliki ya kelebihan rezeki yang bisa dibagi, karena apa sedekah itu kata Allah adalah kulil afwa, apa yang lebih dari yang kita miliki itu bisa disedekahkan, bisa langsung melalui tetangga atau melalui beragam lembaga sosial ya, termasuk di dalamnya adalah crowdfunding. Kalau saya bisa bersama teman-teman tuh ada pemuda.org, kawan-kawan bisa join di sana untuk menyiapkan buka puasa dan sahur untuk saudara-saudara kita yang kesulitan. Dan sedekah ini sangat penting untuk memastikan saudara-saudara kita dalam situasi puasa itu tidak kelaparan atau tidak ada yang sakit karena tidak bisa buka, tidak bisa sahur, bahkan tidak bisa berpuasa. Ini merupakan satu kesempatan pada saat yang sama secara spiritual yang Allah berikan kepada kita untuk menguji dan melihat siapa yang sebenarnya paling peduli terhadap sesamanya. Dan kalau ini kita hubungkan dengan semangat yang ada di dalam Quran, misalnya Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahwa orang yang mendustakan agama, kalau dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka itu bukan mereka kalau sudah sholat dianggap dia baik agamanya, bukan.
Tapi adakah kepeduliannya terhadap anak yatim, orang-orang miskin? Peduli dalam pengertian dipikirkan nggak situasinya? Apalagi kalau sudah seperti sekarang, setting sosial politiknya, masyarakat memang secara langsung terdampak secara ekonomi. Jadi Ramadan ini memang dikatakan cukup menyulitkan dari satu sisi, dari perspektif, tapi dari perspektif ruhiyah juga sebuah medan kesempatan dan peluang yang boleh jadi hanya pada tahun ini terjadi. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan rezeki sehingga bisa terus berbagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya hal yang tidak kalah penting adalah menyiapkan diri interaksi dengan Al-Quran. Perbanyak baca Quran. Kalau nggak bisa satu juz ya pokoknya usaha bagaimana caranya dalam sehari ketemu Quran. Kalau memang nggak bisa, ya udah, daripada nanti baca juga jarang, lebih baik usahakan satu halaman deh satu hari. Masa nggak bisa juga, nggak mungkin lah ya. Dan hal yang sangat penting, kalau tadi katakanlah makanan pokok baca satu halaman satu juz, nutrisinya adalah baca satu ayat sertai terjemahnya bahkan tafsir. Nggak punya buku tafsir, cari aja tafsir yang juz ke-30. Masa enggak selama menjadi orang Islam tafsir juz 30 aja nggak punya dan tidak pernah dibaca? Ada tafsir Al-Azhar, ada banyak tafsir yang lain yang khusus menafsirkan ayat-ayat yang ada di juz 30 atau tafsir juz Ammah. Saya pikir ini hal yang sangat penting untuk diupayakan kita bersama. Nah, yang terakhir, kita sendiri harus berupaya dengan handphone yang kita miliki untuk memperbanyak bacaan artikel tentang bagaimana menyambut Ramadan, mengisinya. Pada saat yang sama, dari sebagian yang kita tangkap dari bacaan artikel-artikel itu, kalau saya biasa baca di hidayatullah.com ya, maka bacalah itu. Kemudian jadikan itu juga sebagai konten yang kita share untuk saudara-saudara kita melalui akun media sosial yang kita miliki. Sehingga dengan demikian suasana penyambutan Ramadan bukan saja baik bagi kita, tapi juga memberikan nuansa dan maslahat bagi saudara-saudara kita yang lainnya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.